إلى جميع مصنف كتبه ومصنفها وحواشيها وجميع أجزاء المنتهى ثم إلى حضرة إله خصوصا إلى شيخ وفقه لانجدنا ثم إلى شيخنا ومزبر ثم إلى حضرة إلى شيطان الشمس القادر الجن وأزواجهم المضربين المسوسين في إفراهيم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu ya aklu baidin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu lan halal. Wa yahillu lan halal apa aklu baidi ghairi ma'kulin. Apa aklu baidi ghairi ma'kulin. Mangan ndoke liyane hayawan kang ora kena dipangan daginge. Wa yahillu lan halal apa aklu baidi ghairi ma'kulin. Apa mangan ndoke hayawan kang ora kena dipangan daginge. Khilafan halinulayani li jam'in maring segolongane ulama. Khilafan halinulayani li jam'in maring segolongane ulama. Wa yahrumu lan haram minal hayawani saking hayawan al bahri kang bangsa laut apa difdaun kodhok. Wa yahrumu lan haram minal hayawani saking pira-pira hewan al bahri kang bangsa laut apa difdaun kodhok. Wa timsahun lan bajul teboyo. Wa timsahun lan bajul. Wa sulahfatun lan bulus. Wa sulahfatun lan bulus. Wa saraton lan kepiting. Wa saraton lan kepiting. La kirsun ora rajungan. La kirsun ora rajungan. Wa tanal yasul lan iwahiyu. Wa tanal yasul lan iwahiyu alal as-sahih miturut kaul kang sahih. Alal as-sahih miturut kaul kang sahih kang asah fihi ma ing dalam karone kirsun lan danal yasun. Bon. Ini sekarang membahas tentang hukum memakan telur hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan. Ya, kemarin kan dijelaskan apa burung itu loh, bedo itu apa? Burung Garuda. Ya, burung Garuda yang cengkramannya kuat itu kan haram dimakan. Tapi telurnya halal. Atau Raja Wali ya, burung Raja Wali. Jadi hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan itu telurnya hukumnya halal. Jadi yahillu aklu baidi ghairil ma'kul. Halal hukumnya memakan telurnya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya.
khilafan li jam'in, berbeda pendapat dengan segolongan ulama yang mengharamkan. Ada juga ulama yang mengharamkan mengkonsumsi telurnya hewan yang haram dimakan dagingnya. Nah itu. Wa yahrumu minal hayawanil bahri, hewan-hewan apa saja yang hewan air itu yang haram dikonsumsi. Ada hewan air yang haram dikonsumsi. Apa saja? Yang pertama difdaun, yaitu apa? Kodok. Kodok ini kenapa kok diharamkan? Karena amfibi. Amfibi itu hewan yang bisa hidup di dua alam. Itu amfibi. Wa timsahun lan bajul. Bajul itu buaya. Buaya juga sama. Kalau bertelur kan nggak pernah di air, ya kan? Kalau bertelur kan di di daratan, di pesisir lautan biasanya. Wa sulahfatun, dan juga bulus. Apa jenis bulus itu? Kura-kura, ya kan? Beda ya? Beda. Bulus itu yang ininya enggak cakar itu ya, yang halus itu ya. Iya. Yang keras kura-kura. Yang keras itu kura-kura. Kalau bulus ininya halus, apa? Agak empuk. Oh iya. Yang keras kata orang dulu bahkan cepat. Nah itu. Itu kura-kura. Jadi bulus itu haram, kura-kura juga sama hukumnya haram. Ini cuma Ki Musone menyebutkan sebagian saja. Wasaroton dan kepiting. Soroton hukumnya juga haram. Ini di Komisi Fatwa itu MUI Pusat itu tahun 2011 hukumnya haram. Kemudian MUI Pusat mendatangkan iku ahlul khubroh. Jadi orang yang ahli dalam perkepitingan. Nah, dalam perkepitingan diteliti ternyata kepiting itu hewan air. Dia di daratan membawa beberapa kadar air. Ketika kadar airnya sudah habis, maka dia harus kembali ke mana? Harus kembali ke laut, ke air lagi. Kalau nggak kembali ke air, maka dia mati. Nah, maka setelah itu namanya apa itu? Tahqiqul manat. Jadi tahqiqul manat menjelaskan gantungan masalahnya ini. Sejatinya kepiting itu bagaimana? Bedanya dengan yuyu apa? Kalau yuyu kan jelas haram, ya kan? Tapi kalau kepiting yang asalnya MUI Pusat dulu memfatwakan haram, ternyata dirubah, diganti menjadi halal. Ini apakah keputusannya yang asalnya haram jadi halal ini apakah karena kalau kepiting itu enak, kalau yuyu gak enak? Padahal secara itu kan sama, ya kan? Bentuknya juga nggak jauh beda, cuma warnanya kadang satunya agak merah, satunya ya warna hitam coklat dan gitu. Saroton. Lakirsun, ora rajungan. Rajungan itu apa? Hah? Kepiting. Kepiting itu rajungan. Langsung mati. Oh. Sempat jalan-jalan ke tanah. Oh. Itu rajungan, kepiting. Oh iya. Jadi kepiting itu nggak kuat lama di darat. Jadi ada bedanya ya. Kepiting, rajungan sama yuyu beda. Beda semua. Apa? Lemen. Kalau yuyu kan binatang apa namanya? Rawa ya. Nah itu. Ya, itu haram. Nggak tahu ini. Kalau yuyu bisa kuat lama. Kuat lama di darat. Lama. Nah itu. Ini jelas. Jadi saya lebih paham yuyu daripada kepiting. Iya. Kalau yuyu jelas haramnya, tapi kalau kepiting ini apa mungkin karena enak jadi fatwanya berubah jadi halal gitu lah.
Nah itu. Lah kirsun ora rajungan. Kalau saroton kepiting, kirsun beda ya. Beda. Kalau Kan cepat mati ya. kalau di kamus apa ya? Kamus itu saroton itu ya kepiting. Saroton itu kepiting. Di sini masuk yang haram. Lakirsun rajungan. Rajungan itu tidak haram, halal. Tapi karena tadi nggak kuat lama di darat. Pokoknya di air diangkat langsung mati. Nah, Pasar juga banyak yang mati ya rajungan. ya. Ya. Kalau kepiting air. Oh, untuk di air. Iya. Iya. Kemudian wadanal yasun dan ikan hiu. Ikan hiu itu ikan yang itu ya. Lumba-lumba itu hiu ya. Lain. Nah, ikan hiu, ikan yang gede. Nah, pokoknya orang-orang pesisir itu paham lah. Hiu gimana? Hiu halal, ikan laut itu. Apa namanya? Hewan laut. Pademangan gitu. Nggih, ikan hiu halal. Alal as-sahih menurut kaul yang asoh. Ini kalau kaul asoh sudah menghalalkan, lebih bisa dipercaya daripada sahih. Karena tingkatan fatwa itu yang paling tinggi asoh. Di bawahnya asoh sahih. Nah gitu. Nah, lawan katanya kalau muqabilul asoh sahih, muqabilul sahih fasid. Nah gitu. Jadi apa namanya? Masih bisa. Asoh itu malah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hiu itu halal hukumnya. Fihima lakirsun wa danal yasun. Pun. Qala fil majmu'. Qala ngendika sapa Imam Nawawi fil majmu' ing dalam kitab Majmu'. As-sahihu utawi pendapat kang sahih al-mu'tamadu kang kena den gawe tetanggenan. Inna jami'a ma fil bahri. Inna jami'a ma setuhune sekabehane perkara, sekabehane hewan atau perkara ya, fil bahri ing dalam lautan iku yahillu halal apa maitatuhu batange ma. Iku yahillu halal apa maitatuhu batange ma. Illad difda'u angin kodok. Illad difda'u angin kodok atau kecuali kodok. Wa yu'ayyiduhu lan nguwatake. Wa yu'ayyiduhu lan nguwatake hu ing yahillu apa naqlu bin Sabbag apa naqlu bin Sabbag oleh nukil Ibnu Sabbag. Wa yu'ayyiduhu lan nguwatake hu ing yahillu apa naqlu bin Sabbag oleh nukil Imam Ibnu Sabbag. Anil ashabi saking pira-pira santrine Imam Syafi'i. Anil ashabi saking pira-pira ashab Syafi'i, santrine Imam Syafi'i. Wa hilla jami'a ma fihi. Jadi isine makalul qaulin naqlu wau hilla jami'a ma fihi. Hilla jami'i ma fihi ing halale sekabehane perkara, ngoten. Hilla jami'i ma fihi ing halale sekabehane perkara fihi kang tetep ing dalem bahar. Fihi kang tetep ing dalem bahar. Illad difda'u angin kodok. Illad difda'u angin kodok. Jadi apa namanya? Imam Nawawi juga mengatakan dalam kitab Majmu' ya, as-sahih, pendapat yang sahih al-mu'tamad yang bisa digunakan untuk apa? Untuk pegangan fatwa, yaitu inna jami'a ma fil bahri, sesungguhnya segala hewan apapun yang hidupnya di lautan itu yahillu maitatuhu, bangkainya juga hukumnya halal. Di segala bangkai hewan laut hukumnya halal, dikonsumsi boleh.
Nah, kemudian illa difda, kecuali kodok. Kalau kodok ini hukumnya haram. Tapi banyak juga ya orang yang suwike itu kodok ya. Nah itu di Purwodadi biasanya. Ya di Purwodadi atau di Demak itu banyak yang jual sate kodok. Suwike ya itu haram itu. Ya nggak boleh dikonsumsi itu. Ini banyak yang jual. Malah di tempat saya banyak yang bikin. Iya. Mau diharamkan ya bagaimana? Ini sudah mata pencaharian masyarakat yang gitu. Enggak diharamkan. Enggak, ketika diharamkan kita ngasih solusi apa? Karena itu mata pencaharian mereka. Ini susah. Jadi kiai itu enggak cukup halal haram enggak cukup itu. Tapi juga harus memberikan solusi. Jadi pernah itu Yaidin itu pernah ada Yaid Zainuddin Jazuli Kloso. Pernah ada orang tua santri sowan ke Yaidin. Ditanya ngobrol-ngobrol, tanya kerjaannya apa? Kerjaan saya itu kiai nyari kodok di sawah, dijual. Ini wali santri ini kerjaannya nyari kodok di sawah. Nah, terus sama Yaidin dibilang, "Oh, enggak boleh, haram." Nah, terus kalau haram solusinya pripun, Kiai? Yaidin bingung ketika tanya begitu. Akhirnya ya sudah bagi sampean halal. Nah, ini mengikuti apa? Memang kalau Syafi'i dibda itu ya haram. Kodok itu ya haram. Kalau Imam Malik itu mengatakan hukumnya halal. Bahkan ular asal hewan itu tidak membahayakan ketika dikonsumsi, maka hukumnya halal. Nah, itu pendapatnya Imam Malik. Bahkan ular juga hukumnya halal. Jadi wis sampean ikut madzhab Maliki wae gitu. Karena enggak cocok madzhab Syafi'i. Nah, karena itu mata pencaharian. Jadi kiai itu enggak cukup hanya hanya mengharamkan saja, tapi juga harus memberikan solusi. Ini halal, ini kalau haram ya bagaimana solusinya, kan gitu. Nah, ini ada. Ya itu ya sementara mungkin nyari kerjaan itu dulu, nanti tetap ketika sambil nyari kerjaan yang lain lah. Jadi walaupun itu haram, kalau Syafi'i ya tetap itu jangan langsung ditinggalkan, sambil nyari kerjaan yang lain yang lebih baik. Nah, ketika sudah dapat baru itu ditinggalkan. Wa yu'ayyiduhu naqlu ibn Sabbag. Dan pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup di laut itu bangkainya halal kecuali kodok. Ini juga dikuatkan pendapatnya oleh nukilannya Imam Ibnu Sabbag. Nah, Imam Ibnu Sabbag ini menukil dari Anil Ashab, dari santri-santrinya Imam Syafi'i, mengenai hilla jami'a ma fihi, akan kehalalannya segala hewan yang hidup di lautan, illa difda, kecuali kodok. Nah, itu. Ya, soalnya jelas dalilnya dalam hadisnya itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi hewan lautan itu suci airnya, walaupun butek, walaupun hitam, andaikan sampai biru kan gitu, tetap hukumnya suci dan bangkainya juga halal. Al-hillu maitatuhu. Wa yahillu aklu maitatil jarad. Wa yahillu lan halal apa aklu maitatil jaradi, mangan batange hewan. Wa yahillu lan halal apa aklu maitatil jaradi, mangan batange hewan. Was samaki lan iwak. Illama angin perkara taghayyara kang dadi owah apa ma fi jawfi ghairihi ing dalem liyane, ing dalem wetenge liyane ma. Walau fi surati kalbin, senajan ing dalam rupa asu au khinzirin utawa celeng.
Walau fi surati kalbin, senajan ing dalam rupa asu au khinzirin utawa celeng. Jadi gini, wa yahillu aklu maitatil jaradi was samak. Halal hukumnya memakan bangkainya belalang dan ikan. Jadi uhilla lana maitatani wa damani. Nah, hadisnya kan gitu. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Apa saja 2 bangkai itu? As-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Ini bangkainya halal. Kan banyak itu, kayak orang-orang kampung itu kadang nyari belalang di sawah, jaring ya kan? Jaring, kemudian dioseng-oseng belalang lah itu. Tuh, as-samaku wal jarad. Ikan dan belalang. Ini hukumnya halal. Belalang. Hukumnya halal. Illa ma taghayyara fi jawfi ghairi. Kecuali hewan tersebut taghayyara berubah fi jawfi ghairihi di dalam perut hewan lain. Contohnya apa? Ketika hewan belalang atau ikan itu dikonsumsi oleh hewan lain, dikonsumsi sama ayam seumpama. Ketika keluar di kotorannya itu masih ada kakinya, nah itu taghayyur namanya. Itu berubah. Jadi berubah di perutnya hewan yang lain. Nah, kalau begitu haram. Walau fi surati kalbin. Ini goyahnya kemana? Walaupun belalang itu bentuknya seperti anjing, au khinzirin atau seperti babi, kan gitu. Ghayatun fi hilli samak wa illam yakun ala surati samak al-masyhur, walaupun belalang itu tidak berupa bentuk yang kita kenal. Bi angkana ala surati kalbin. Jadi ada belalang yang bentuknya kayak anjing, masa ya ada. Ini fikih lah. Fikih itu andekan begini tapi jenisnya belalang tetap halal kan gitu. Au khinzirin atau babi. Wa hiya lirraddi 'alal qa'il bi annahu la yahillu illa ma kana 'ala surati samakil masyhurah li takhsisil hilli bihi. Fi khabari uhilla lana maitani as-samaku wal jarad. Jadi di sini lebih mengambil pendapat akan keumuman hadis. Jadi dihalalkan bagi kami ikan dan belalang. Ikan yang model kayak apapun, belalang yang model kayak apapun, hukumnya halal. Kan ada itu sebagian ulama yang mengatakan belalang yang halal itu belalang yang kepalanya seperti kuda gitu. Ya kan? Yang kayak baja hitam itu loh. Itu yang halal. Kalau yang panjang-panjang hijau itu enggak halal. Nah, itu ada, memang pendapat seperti itu ada. Tapi di sini lebih diumumkan. Bahkan andaikan bentuknya belalang itu tidak seperti belalang yang biasanya, diangkana ala surati kalbin, bahkan bentuknya itu seperti anjing seumpama, atau seperti babi bentuknya belalang itu, tetap hukumnya halal, asal jenisnya belalang. Nah, itu. Ini goyah, goyah akan kehalalannya belalang. Wa yusannu dzabhu kabiruhuma alladhi yatulu baqauhu. Wa yusannu lan sunnah. Wa yusannu lan tin sunnahake apa dzabhu kabiruhuma, apa nyembelih gedene, apa dzabhu kabiruhuma ay al-jarad was samak. Wa yusannu lan den sunnahake apa dzabhu kabiruhuma, nyembelih gedene al-jarad was samak. Alladzi kang yatulu suwe apa baqauhu tetepe kabiruhuma. Apa baqauhu tetepe kabiruhuma. Jadi ketika belalang atau ikannya itu sudah besar,
Jadi kalau ikan yang sudah lama lah, sudah tahunan, maka sunnah untuk disembelih. Ya, sunnahnya untuk disembelih. Belalang juga sama. Belalang yang sudah bertahun-tahun yang gede begitu, itu sunnah untuk disembelih. Wa fihi anal jarada la yasiru kabiran hatta annahu yusannu dhabhuha. Qala Al-Bujarimi innat li'annahu asfalid dami ma lam takun ala surati hayawanin yudhbah wa illa fatadhbahu min raqbatiha. Jadi tujuannya untuk lebih membersihkannya dari darah saja. Agar lebih bersih maka perlu disembelih begitu. Wa yukrahu dhabhu saghirihima lan makruh apa nyembelih cilik-cilike al-jarad was samak. Nah, tapi kalau belalangnya atau ikannya itu masih kecil, maka makruh untuk disembelih. Nah, itu. Wa yahillu yukrahu dhabhu saghirihima wa aklu mashwiyis samak lan mangan iwak loh kang dibakar. Wa aklu mashwiyus samak lan mangan iki atape kemana? Wa yukrahu aklu mashwiyus samak lan mangan iwak kang den bakar qabla tatyibi jawfihi ing dalam sadurunge nyuceni wetenge as-samak. Ing dalam sadurunge nyuceni wetenge samak. Wa malan perkara antana kang basin apa ma minhu saking samak. Wa malan perkara antana kang basin utawa kang basinake apa ma minhu saking samak. Kalahmi koyok daging wa qal yuhayyin lan goreng iwak urip. Wa qal yuhayyin lan goreng iwak urip fi tuhnin maghliyin ing dalam lenga kang den uripake. Fi tuhnin ing dalam lenga maghliyin kang den uripake. Jadi makruh menyembelih belalang atau ikan yang masih kecil. Jadi langsung saja digoreng kan gitu. Wa aklu mashwi samak qabla tatyibi jawfih. Begitu juga makruh mengkonsumsi ikan ya yang belum dibersihkan perutnya. Jadi ukurannya ikan kabir atau sogirnya itu berapa? Itu pakai jari ini. Kalau lebih dari 3 jari berarti gede. Kalau kecil dari lebih dari 3 jari berarti kecil. Nah, gitu. Ukurannya itu 3 jari. Wa aklu mashwi samak. Begitu juga makan ikan yang dibakar sebelum perutnya dibersihkan itu juga hukumnya makruh. Nah, sunnahnya dibersihkan dulu kotorannya itu, najisnya. Wa ma antana minhu, begitu juga hal-hal yang menjadikan ikan itu berbau. Ya selain kotorannya atau ususnya ya, atau dagingnya yang menyebabkan dagingnya itu menjadi bau juga harus dihilangkan dulu. Nah, tuh. Akal lahmi kama yukrahu aklul muntini min lahmi ghairi samak. Jadi makruh ya memakan hewan walaupun itu hewan halal, tapi ketika baunya sudah tidak sedap, antan itu baunya basin, itu dikonsumsi hukumnya makruh. Sunnahnya ya kalau ikan yang seger sekalian gitu. Kalau ikan yang sudah lama, ayam pun sama, ayam yang sudah lama itu kan pasti berubah baunya, walaupun sembelihannya itu ya syar'i. Tapi kan kadang kalau lama nggak di kulkas, dijemur, kadang lupa, lah itu kan akan berubah baunya. Nah, ini hukumnya makruh, yang basin-basin gitu. Wa qal yuhayyin ay wa yukrahu qal yuhayyin minas samak au jarad.
Begitu juga menggoreng ikan ataupun belalang yang masih hidup, itu juga hukumnya makruh. Tunggu dulu lah sampai mati atau disembelih dulu. Nah, dipisahkan dulu kepalanya sama lehernya. Kadang-kadang ketika dipisahkan kepalanya kan ususnya juga keluar ya kan? Keluar ususnya itu. Kotoran-kotorannya keluar. Yang kepalanya dibuang, tubuhnya dikonsumsi. Wa tuhnin maghliyin fi tuhnin maghliyin wa qal yuhayyin fi tuhnin maghliyin. Menggoreng ikan atau belalang yang masih hidup pada minyak yang dipanaskan. Itu hukumnya makruh. Wa halalan halal apa akludu dinah bil fakihah. Mangan sete sepadane buah-buahan. Set atau apa? Ulet ya. Ulet. Wa hal apa? Belatung ya, belatungnya. Wa halalan halal apa akludu dinah bil fakihati, maka mangan belatunge umpamane buah-buahan. Hayyan kana au mayyitan. Hayyan iku urip kana ana apa dud au mayyitan utawa mati. Bisyarti Allah yang farida anhu kelawan syarat. Bisyarti Allah yang farida kelawan syarat yen to ora dhewe apa dud anhu saking fakihah. Wa illa lamun ora Allah yang farida lam yahilla mongko ora halal apa akluhu mangan dud, apa akluhu mangan dud dinah bil fakihah. Walau ma'ahu senajan sertane fakihah. Walau ma'ahu senajan sertane fakihah. Karena melisamni koyok semuti minyak samin. Karena melisamni koyok semuti minyak samin. Li adami tawalludihi minhu krana ora onone metune namel minhu saking samin. Li adami tawalludihi krana ora onone metune namel minhu saking samin. Alama qalahu alama ing ngatasé pendapat qala kang wis ngucapake hu ing ma sapa ar-raddadu Imam Raddad. Alama ing ngatasé pendapat qala kang wis ngucapake hu ing ma sapa ar-raddadu Imam Raddad khilafan halinulayani li ba'di ashabina maring setengahe pira-pira ashab kita ay Asy-Syafi'iyah. Jadi halal hukumnya memakan ulat yang terdapat pada buah-buahan. Kadang itu kalau buah udah matang, udah manis banget itu kan ada setnya ya kan, setnya atau apa belatungnya. Nah, belatungnya kadang hayyan kana au mayyitan, kadang belatungnya masih hidup, loget-loget, kadang juga sudah mati. Nah ini halal untuk dikonsumsi. Kalau mau saja. Kalau apa namanya mentolongan gitu. Ya halal dikonsumsi. Dengan syarat, tapi ada syaratnya. Untuk memakannya halal itu bisyarti Allah yan farida anhu. Hendaknya ketika makan ya langsung sama buahnya. Jadi ulat yang dalam buah langsung cokotin saja habis buang gitu. Walaupun dalamnya ada ulatnya hukumnya halal. Enggak usah dicutik-cutiki, dipisah-pisah nyari uletnya dulu, kelamaan nanti malah nggak jadi dimakan. Kalau kematangan. Nah itu. Ini halal. Wa illa lam yahilla akluhu. Tapi jika terpisah malah haram. Wa illa jika tidak layang farida berarti dipisahkan. Jadi buahnya udah dipisahin, uletnya di sini, maka malah kalau mengkonsumsi uletnya ketika sudah dipisahkan hukumnya malah haram, nggak boleh. Nah, itu. Walau ma'ahu, walaupun ketika dipisahkan dimakannya bareng, buahnya, apelnya dimakan, uletnya dimasukin. Nauzubillah. Nah itu juga tetap hukumnya haram. Kalau sudah dipisahkan haram. Tapi kalau langsung dimakan hukumnya halal. Karena melisamni seperti semut yang ada di minyak samin. Alasannya li'adami tawalludi minhu, karena tidak lahirnya semut itu dari minyak samin. Nggak mungkin semut itu lahir dari minyak samin, nggak mungkin. Gitu. Begitu juga apa tadi?
belatung. Belatung itu ya enggak lahir dari apel. Mesti lahirnya dari yang lainnya, Alama qalahu Raddad, sebagaimana pendapat ini disampaikan oleh Imam Ar-Raddad. Khilafan li ba'di ashabina, berbeda pendapat dengan sebagian ashab Syafi'i yang mengatakan tetap belatung yang di dalam buah-buahan itu ya harus dipisahkan dulu, dihilangkan dulu baru dikonsumsi. Nah, intinya kalau ketelanjur masuk ke perutnya ya berarti halal gitu aja. Yang penting kan enggak dipisahkan dulu. Nah, ini sampai detil seperti ini. Wa yahrumu lan haram apa kullu jammadin saben-saben perkara kang atos mudirrun kang bahyani libadanin maring awak au aqlin utawa akal. Contone kahajarin kaya watu, wa turabin lan debu, wa summin lan racun. Wa ing qalla halisanajan kedhik apa jammad. Wa ing qalla halisanajan kedhik apa jammad. Illa liman la yadurruhu, illa liman kejaba keduwene wong la yadurru kang ora mbahayani, kang ora melarati apa jammad hu ing man wa muskirin lan perkara kang mendemake, wa muskirin lan perkara kang mendemi kakathiri afyun kaya akehe candu, kakathiri afyun kaya akehe candu, wa hasyisin lan ganja, wa banjin lan kecubung, wa banjin lan kecubung. Jadi haram hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang keras, yang membahayakan terhadap tubuh dan akal. Ini sesuatu yang sangat keras, tapi kalau dikonsumsi itu membahayakan ke tubuh, juga ke badan, ke akal kita. Contohnya apa? Batu. Orang kok makan batu. Ini berarti batu dikonsumsi hukumnya haram. Dikiaskan nggak hanya batu, kayu juga sama. Kalau membahayakan, jadi koyitnya itu mudirin atau tidak, membahayakan atau tidak. Kalau membahayakan ya haram. Wa turabin dan debu. Nah, debu juga haram dimakan. Wa sumin racun juga haram karena apa? Membahayakan. Illa wa in qalla, walaupun kedik, walaupun sedikit, batunya kerikil 3 biji ya sama aja. Hukumnya haram karena membahayakan tubuh dan akal. Illa liman la yadurruhu, kecuali hal itu dikonsumsi tapi tidak membahayakan. Contohnya apa? Ada orang makan paku. Ada orang makan kaca beling itu. Tapi dilihat mulutnya enggak berdarah, tidak madorot kan gitu. Maka ya kalau bagi dia halal, tapi bagi sampean ya haram kan gitu. Jadi nisbatnya itu beda-beda. Jadi barangnya sama, tapi hukum untuk ke masing-masing orangnya itu beda ya, kayak apa namanya rokok lah. Nah gitu. Rokok itu makruh kan gitu. Bagi orang yang jantung akut, ini kalau rokok sekali lagi sebatang mati, Pak. Semua gitu. Ya bagi orang itu ya haram. Karena sudah dipastikan sama dokter. Ini sampean nggak boleh makan apa namanya pindang. Kalau makan ikan pindang nanti mati sampean. Ya karena mungkin kandungannya nggak boleh bagi tubuhnya. Maka bagi nisbat bagi dia ikan pindang tadi hukumnya haram kan gitu. Jadi keharamannya itu melihat objeknya. Nah, kalau itu dikonsumsi siapa? Nah itu maka efeknya ke dia apa? Ketika membahayakan ke tubuh dan akal, maka hukumnya haram. Jika tidak membahayakan tubuhnya, maka hukumnya halal gitu. Wa muskirin, begitu juga haram hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Contohnya apakah kathiri afyun, seperti banyaknya canduk. Afyun. Ai wajuzin wa ambarin wa za'faran. Jadi polo wangi tahu? Pernah dengar polo wangi kan?
Pernah dengar Polowangi nanti? Ajus, ini maknanya Polowangi. Jadi avion itu canduk seperti ambar atau minyak ambar atau za'faron dikonsumsi. Ini kan mabuk. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi minyak ambar atau minyak za'faron diminum, kemudian dia mabuk, maka hukumnya haram. Wahashisin dan ganja. Ganja ini yang banyak ditanam di Aceh itu kan. Nah, ini juga membahayakan. Hukumnya haram. Wabanjin kecubung. Kecubung itu juga dikonsumsi, hukumnya haram. Faidatun ay hadhihi faidatun, utawi iki iku ana faidah suwiji. Afdhalul makasibi utawi luwih utama-utamane penggawean iku az-ziraatu pertanian. Afdhalul makasibi utawi luwih utama-utamane penggawean iku az-ziraatu pertanian. Tsumma sinaatu nuli pertukangan. Tsumma tijaratu nuli perdagangan. Jadi kerjaan yang paling utama itu apa? Tanam-tanam ya sawah itu loh, kebun, pertanian. Jadi orang yang nanam sawah di kebun, nanam singkong, nanam beras, ya itu dan lain sebagainya, itu pekerjaan yang paling utama. Kenapa? Karena tawakal orangnya gitu. Jadi untuk ini nunggu hujan, nah kan gitu. Jadi tawakal, pasrah. Tsumma sina'ah. Kemudian as-sina'ah pertukangan. Ini juga tawakal juga. Nah, as-sina'ah ini tukang apa namanya, bangun pembangunan atau tukang bikin kayu, bikin kursi, bikin meja. Nah, kan nunggu order. Ini pertukangan. Jadi pekerjaannya ya, bukan penjualnya, pekerjaannya. Pertukangan. Tsumma tijaratu, baru kemudian perdagangan. Karena az-ziraah itu kenapa kok pertanian itu lebih utama? Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Karena pertanian itu lebih dekat pada tawakal kepada Allah. Li'annal hajata ilaiha a'am. Dan karena orang yang butuh pada pertanian, pada hasil taninya itu juga lebih banyak, lebih umum. Wala yarzahu ahadun ay yang kusu illa kana lahu sidqah. La yaghrisu muslimin gharsan wala yazri'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Ini juga ada hadisnya. Jadi la yaghrisu muslimun, tidaklah seorang muslim itu menanam sesuatu, menancapkan singkong atau kelapa, nanam kelapa atau yang lainnya. Wala yazra'u zar'an, dan tidaklah dia menanam sesuatu fayakulu minhu insanun, ternyata buahnya dikonsumsi oleh orang lain. Kita nanam pohon mangga seumpama, mangganya belum matang, baru aja pencit, diambil orang buat rujakan, yang punya belum makan gitu. Setiap mau makan udah keduluan yang lain. Maka jadi setiap orang yang memakan buahnya, wala dabbatun, atau apa namanya, ada dabbah itu ya, ada sapi atau kambing atau ya, yang lewat ke sana kemudian ikut makan daun-daunannya kan gitu. Illa kana lahu shadaqah. Atau ada burung yang makan buahnya, atau apa? Yang makan mangga biasanya apa? Codot, kelelawar ya kan? Maka itu merupakan shadaqah bagi orang yang menanamnya. Jadi ketika kita menanam pohon, kemudian pohon itu daunnya dimakan ulat atau buahnya dimakan orang lain atau dimakan hewan, atau bahkan batangnya dipotong dipakai untuk orang lain, itu semuanya yang keluar dari pohon itu akan bernilai sedekah bagi yang menanamnya. Makanya penting, ini dalilnya untuk penghijauan ini. Di kota itu kan aspal semua gitu. Ini penting adanya apa? Tanam-tanam pohon agar tidak kering. Nah, ini sunnah. Karena walaupun kita mati pun selama pohon itu masih hidup dan dikonsumsi oleh yang lainnya, maka selama itu pula akan bernilai pahala. Nah,
Qala jam'un. Qala jam'un wa hiya afdaluha. Wa hiya utawi tijarah iku afdaluha luwih utama-utamane makasib. Qala ngendika sapa jam'un segolongane ulama, hiya utawi tijarah iku afdaluha luwih utama-utamane makasib. Jadi kenapa pekerja itu atau tukang itu derajatnya tadi nomor 2 setelah apa? Pertanian. Karena berdasarkan hadis man bata kalan min amalihi bata maghfuran lahu. Jadi, barang siapa yang dia kepayahan terhadap pekerjaannya, maka dia semalam itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Karena mencari nafkah itu kan wajib. Nah, ketika dia capek akan kewajiban, maka capeknya itu akan menjadi penebus dosa-dosanya. Wa warada aidan, begitu juga berdasarkan hadis, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amal yadihi. Jadi tidaklah seseorang itu memakan sesuatu yang lebih baik daripada seseorang itu makan sesuatu yang hasil dari tangannya sendiri, pekerjaannya sendiri. Nah, itu yang barokah. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yaqulu min amaliyatihi. Bahwasanya Nabi Dawud itu alaihi salam makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Jahit ya, Nabi Dawud itu. Tsumma tijarah. Kemudian baru perdagangan. Kenapa perdagangan kok posisi yang ketiga? Lianna sahabah kanu yattajiruna wa ya'kuluna minha. Karena para sahabat mereka berdagang juga mengkonsumsi makan dari hasil dagangannya. Qala jam'un, sebagian ulama mengatakan hiya at-tijarah atau perdagangan itu afdaluha lebih utama-utamanya pekerjaan. Wa qila afdaluha as-sina. Ada juga pendapat yang mengatakan yang paling utama itu ya tukang. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang lebih utama tani, baru tukang, baru dagang. Pendapat yang kedua mengatakan dagang dulu yang paling utama, baru dagang, tani, baru tukang. Pendapat yang ketiga yang lebih utama adalah tukang dulu. Nah itu. Jadi masing-masing punya pendapat. Ini khilaf di antara para ulama. Wala yahrumu muamalatu man aktsara maluhu haramun wallahu alam bishawab.